Halo teman-teman, balik lagi di 1080 channel. Kali ini saya akan mempertontonkan adegan yang ciamik dari Akang Rian Philip dalam filmnya dengan judul Shooter. Jadi film Shooter ini dirilis pada tahun 2016. Di awal film kita dipertontonkan kembali cuplikan dari episode sebelumnya, yang mana terlihat Bob Lee Swagger, tokoh utama dalam film ini, sedang menjalankan sebuah misi. Yang ternyata misi itu adalah misi jebakan untuk dirinya. Selanjutnya dia ditembak oleh seorang polisi dan berhasil lolos dengan melompat dari lantai 3. Kemudian scene berpindah di dalam ambulan. Di dalam ambulan Bob sedang dibawa menuju ke rumah sakit. Di tempat lain di sebuah landasan pacu terlihat Kapten Johnson sedang mengevakuasi presiden. Di sana dia mendapatkan informasi bahwa sang penembak presiden sudah ditemukan, yaitu Bob Lee Swagger. Orang itu selamat setelah menjatuhkan diri dari lantai 3 dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bob diinterogasi oleh agen FBI, tetapi Bob tidak mengatakan apapun dan meminta pengacara. Kemudian terlihat di kantor FBI, istri Bob sedang diinterogasi oleh seorang agen. Dia dimintai keterangan mengenai penembakan yang dituduhkan kepada suaminya. Agen tersebut menanyakan apakah Bob Lee Swagger menunjukkan indikasi tentang pengancaman terhadap presiden, tetapi istri Bob sangat gelisah dan hanya ingin menghubungi anaknya terlebih dahulu, dan tidak menjawab pertanyaan dari agen tersebut. Kemudian agen FBI yang tadi menangkap Bob menghubungi anak dari Bob Lee Swagger. Dan itu membuat agen yang sedang menjalankan interogasi kesal kepada agen Memphis. Selanjutnya terlihat pengacara Bob sudah datang dan menuliskan adakah orang lain yang terlibat, dan Bob mengangguk. Kemudian pengacara tersebut menjelaskan bahwa Bob meninggalkan banyak bukti dan sekarang rumahnya sedang dikosongkan, serta senjata milik Bob disita. Pengacara itu berkata, Bob segera dipindahkan ke penjara federal karena luka yang dialami Bob tidak terlalu parah. Terlihat Bob sudah sampai di penjara federal, dan dia menempati sel yang tidak tercampur dengan tahanan lain. Di tempat lain, Kapten Johnson yang tadi menjebak Bob sedang bertemu dengan seseorang di dalam sebuah bar. Mukanya terlihat murung karena Bob selamat. He knows his family's exposed. They're gonna raid him on Monday. He's in protective custody in a federal prison. Selanjutnya di sebuah jalan, Jack Van yang tadi terlihat gagal menembak Bob sedang menemui seorang sipir. Dia memberikan sebuah alat yang dapat mengacaukan sistem di dalam penjara. Dan benar saja, ketika di dalam tahanan, alat itu sudah bekerja dengan baik, yaitu memberikan informasi bahwa tahanan yang ditempati Bob Lee Swagger harus segera dikosongkan. Kemudian sipir memindahkan Bob ke tahanan umum, yaitu bercampur dengan tahanan lain. Di sana dia mendapatkan sambutan dengan baku hantam. Tentu saja itu sangat mudah diselesaikan oleh Bob, karena dia adalah seorang mantan marinir yang cukup tangguh. Terlihat di tempat latihan menembak, Kapten John bertemu dengan Jack Penn. Kemudian, Kapten John meminta si Penn menembak sasaran. Dan Kapten John memprotes si Penn karena dia gagal membunuh Bob Lee Swagger. Terlihat di kantor FBI, agen Memphis sedang berdebat dengan atasannya. Agen Memphis berpendapat bahwa ini tidak masuk akal karena catatan Bob bersih dan dia meragukan Bob melakukan itu. Tetapi atasan Memphis tidak peduli dengan hal itu dan menyatakan bahwa Memphis telah teledor atau membuat kesalahan. Di dalam penjara, Bob sudah memiliki seorang teman dari Rusia. Teman Rusianya ini adalah salah satu penguasa penjara tersebut. Dia menawarkan makanan dan minuman kepada Bob, tetapi Bob menolak. Dan Bob hanya memilih telepon untuk menghubungi seseorang. Tibalah Bob kedatangan Kapten Johnson yang telah menjebaknya. Bob mempertanyakan kenapa Kapten Johnson melakukannya, dan Kapten Johnson hanya berdalih bahwa Bob yang melakukannya.
Selanjutnya, Bob berkata bahwa dia akan mengaku asalkan anak dan istrinya selamat dan tetap aman. Di rumah, istri Bob kedatangan agen Memphis. Agen Memphis menanyakan tentang email yang dikirimkan kepada Presiden perihal medali penghargaan. Dan istri Bob menepis hal itu karena suaminya tidak pernah mengirimkan email tersebut. Scene berpindah ke dalam penjara. Di sana Bob sedang mengobrol dengan teman Rusianya. Dan teman Rusianya memberikan sebuah nomor, yaitu nomor seseorang yang bernama Casper. Dia dapat diandalkan untuk melindungi seseorang. Terlihat Hook yang sedang bertemu dengan Grigory, yaitu orang yang membayar mereka semua untuk membunuh Presiden Rusia. Grigory kemudian meminta Hook untuk membunuh Bob Lieswager demi kelancaran rencana mereka, yaitu menggantikan Presiden Rusia. Selanjutnya di perjalanan, Hook menelpon Jack Penn dan memerintahkan Jack Penn untuk segera membunuh Bob Lieswager. Scene berpindah ke kantor FBI dan Kapten Johnson sedang berkunjung ke kantor FBI. Di sana agen Memphis menemuinya dan berkata bahwa kejadian ini semua berhubungan atau terkoneksi, sehingga agen Memphis menduga bahwa Bob tidak melakukannya sendiri, melainkan ada orang lain. Di tempat lain terlihat seorang sipir sedang menggeledah kamar Bob. Tentu hal ini adalah arahan dari si Jack Penn yang sudah menyuap para sipir ini. Kemudian teman Rusia Bob dipindahkan ke sel lain dan sipir memasukkan tahanan lain ke kamar Bob untuk membunuhnya. Tentu tahanan itu bukan lawan dari Bob. Terlihat Bob sangat mudah menghabisi tahanan tersebut. Kemudian sipir masuk ke dalam tahanan untuk memastikan bahwa Bob sudah terbunuh. Tetapi Bob malah menghajar sipir tersebut dan memotong jari sipir itu untuk kabur dari penjara. Selanjutnya Bob kabur ke rumah Donnie, yaitu temannya pada masa bertugas di Timur Tengah. Di tempat lain, Kapten John memprotes Hook karena dia mengacaukan semuanya dengan mengirim seseorang untuk membunuh Bob Lieswager, yang mana itu malah membuat Bob kabur. Padahal Bob sebelumnya sudah mau mengaku di pengadilan. Terlihat Bob sudah siuman dan dia mengalami luka di bagian tangannya. Kemudian, di tempat lain, para agen FBI sedang berada di rumah istri Bob. Mereka berada di sana untuk mencari keadaan Bob yang sedang kabur. Dan mereka mendapat informasi bahwa Bob sering mengirimkan uang ke seseorang, yaitu ibu dari si Donnie. Selanjutnya, para agen FBI yang sudah mencurigai lokasi Bob berada, berencana melakukan penangkapan terhadap Bob. Di rumah ibu Donnie, terlihat Bob sedang makan, dan dia menyadari bahwa dirinya sudah ketahuan, karena Bob mengidentifikasi bahwa mobil yang sama sudah melintas lebih dari 3 kali. Selanjutnya, Bob kabur melalui garasi dengan motor peninggalan Donnie. Akhirnya Bob berhasil kabur. Dan dia menghubungi istrinya dengan telepon satelit sehingga tidak dapat terlacak. Dan disinilah episode 2 sudah selesai.